Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Suryadin dengan NPM 233402249 dari kelas E Manajemen. Video ini dibuat dan ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Operasional 2, sesi video 2, kasus A mengenai Health and Safety Environment dengan judul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, PT Pertamina tercatat mengalami kebakaran di berbagai tempat seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, Pelumpang. Pertanyaan pertama, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina, yang pertama, kebakaran, seperti bahan mudah terbakar, suhu tinggi, dan percikan api. Selanjutnya, apa yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina itu yaitu ledakan seperti gas bertekanan, uap hidrokarbon, ataupun reaksi kimia. Terus selanjutnya, dari hal-hal yang beracun seperti H2S, bensin, hidrokarbon aromatik. Terus selanjutnya ada suhu ekstrim seperti panas proses, steam, metal panas. Dan selanjutnya bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina adalah listrik seperti tegangan tinggi, korsleting, atau area berbahaya terkait kelistrikan. Dan selanjutnya identifikasi bahaya yang harus diperhatikan atau diantisipasi oleh PT Pertamina adalah tumpahan. Tumpahan di sini apa? Yaitu tumpahan minyak, tumpahan produk olahan, ataupun limbah B3. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua, jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Dari hierarchy of control ada 5 tingkat tata cara pengendalian bahaya. Yang pertama, elimination atau eliminasi, di mana yang pertama bisa menghilangkan sumber bahaya, terus ganti proses bahaya, dan hapus aktivitas berisiko. Kedua, ada substitution atau substitusi, di mana yang pertama langkahnya itu ganti bahan berbahaya, terus teknologi lebih aman, dan proses alternatif. Yang ketiga, engineering control, yang mana seperti fire suppression system, ventilasi, containment, atau safety valve. Keempat, administrasi kontrol seperti menerapkan SOP, training, permit to work, inspection routine, dan safety meeting. Terus yang kelima ada PPE atau personal protective equipment, di mana seperti menggunakan helmet, safety shoes, gas detector, fire suit, dan SCBA. Nah, adapun penjelasan lebih lanjutnya mengenai engineering control seperti pengendalian teknis di kilang. Yang pertama ada fire detection and suppression, yaitu mengenai terkait heat detector dan smoke detector, gas detector, sprinkler system dan deluge system, foam suppression untuk tangki. Terus yang kedua ada ventilasi dan containment, seperti proses ventilation di area tertutup, secondary containment untuk tangki, drain system untuk tumpahan. Nah, yang selanjutnya ada safety system, di mana selalu memperhatikan emergency shutdown, maksudnya ada seperti emergency shutdown system, pressure
relay valve flare system untuk gas berlebih. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan standar operasional HSE atau Health Safety Environment yang wajib diterapkan pada industri tersebut atau PT Pertamina. Nah, standar wajib industri minyak dan gas itu ada standar K3 internasional atau ISO 45001 yang dimana di dalamnya mengenai sistem manajemen K3, risk assessment, emergency response plan, terus dan ada incident investigation. Terus ada juga ISO 14001 yang berisi environmental management, waste management, emission control, environment monitoring. Terus selanjutnya juga ada NFVA standar, baik NFVA 30 flammable liquids, NFVA 11, NFVA 15, dan NFVA 75. Adapun yang selanjutnya ada regulasi Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai K3, PP Nomor 50 Tahun 2015 mengenai SMK 3, terus Permen ESDM tentang K3 migas, terus adanya standar API American Petroleum Institute. Masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, 8 kebakaran dalam 4 tahun menunjukkan perlunya evaluasi sistem health safety environment di perusahaan PT Pertamina Persero, lebih tepatnya di area-area yang mengalami kebakaran dalam 4 tahun terakhir tersebut. Terus hierarchy of control harus diterapkan secara sistematis. Engineering control harus lebih efektif daripada mengandalkan VVE. Terus selanjutnya harus menerapkan standar internasional yang dipatuhi secara konsisten. Selanjutnya ada rekomendasi untuk PT Pertamina Persero ke depannya, yaitu audit health safety environment harus menyeluruh di semua kilang, upgrade fire detection dan suppression system, lakukan training berkelanjutan untuk semua pekerja, dan lakukan culture transformation menuju zero accident. Safety first, keselamatan adalah prioritas utama. Mungkin cukup sekian mengenai pemaparan dan jawaban mengenai 3 pertanyaan dalam kasus A mengenai health and safety environment dengan judul kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.